sejahtera kepada kita sekalian. Yang saya hormati, dosen mata kuliah Ilmu Komunikasi Mem Jeremia Inglita Wakas, dan teman-teman yang saya kasih dan saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang telah memberikan kita nafas kehidupan, sehingga kita masih dipertemukan kembali dan kita boleh ada di saat ini sebagaimana kita ada. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berpidato tentang generasi muda. Jika kita berbicara tentang generasi muda khususnya di Indonesia, kita bercermin pada kondisi mereka pada saat tahun 1900-an. Generasi muda pada saat itu dikenal sebagai generasi yang menjadi perintis munculnya persatuan dan kesatuan dalam cakupan simbolisasi tanah air, kebangsaan, dan nasionalisme melalui Sumpah Pemuda. Generasi muda adalah kaum yang paling potensial dalam melakukan perubahan. Pada segmentasi usia ini, para pemuda memiliki tingkat kecerdasan, semangat, dan hal-hal baik lainnya. Oleh karenanya, pemuda dapat dikatakan sebagai pionir utama yang sangat berpengaruh dalam peradaban di masa mendatang. Namun, bagaimana kondisi generasi muda di Indonesia pada saat ini? Banyak di antara para pemuda yang terjerumus narkoba, pergaulan bebas, tawuran, dan beberapa kelakuan buruk lainnya. Di sisi lain, beberapa di antara pemuda dewasa ini juga secara pemikiran telah teracuni dengan doktrin-doktrin berbahaya seperti misalnya radikalisme, praktisme, hedonisme, ateisme, dan lain sebagainya. Tentu hal semacam ini sangatlah berbahaya, mengingat kaum muda adalah generasi selanjutnya yang memikul tanggung jawab besar terhadap masa depan bangsa dan negara. Akan jadi seperti apa bangsa ini ke depannya jika kaum muda telah terjangkit pengaruh buruk? Bagaimanakah kita harus membantu pemikiran dari generasi muda ini didominasi oleh pemuda yang hancur secara moral, etika, tingkah lakunya. Rekan-rekan yang saya kasihi, bangsa Indonesia saat ini membutuhkan para pemuda yang memiliki semangat juang yang tinggi, berjiwa nasionalisme, bertanggung jawab, cerdas, tekun, berani, dan religius. Lagi-lagi faktor pendidikan menjadi solusi utama menjawab persoalan ini. Generasi terbaik di awal-awal pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia terdahulu juga terlahir dengan sebab pendidikan sebagai latar belakang mereka. Pendidikan turut mengubah pola pikir yang selanjutnya akan berpengaruh pada perilaku dan sikap dalam bertindak. Orang yang berperan pendidikan lebih matang dan dalam menghadap setiap masalah, mereka memiliki kecenderungan untuk menemukan solusi terhadap masalah yang ada pada diri mereka sendiri. Masalah yang ada pada lingkungan sekitarnya, pendidikan juga membawa kedewasaan dalam berpikir dan bertindak, sehingga segala keinginan untuk berbuat hal negatif akan terfilter dengan sangat baik dalam diri seseorang. Pola pikir yang berlandaskan pendidikan tentu membuat seseorang berpikir lebih dahulu sebelum berbicara, terlebih dalam melakukan tindakan apapun, sehingga perilaku buruk dan negatif akan dengan mudah terbendung dengan adanya pola pikir yang berlandaskan pendidikan. Di sisi lain, pendidikan juga memuat nilai-nilai karakter yang bertujuan membentuk pribadi generasi muda yang cerdas, berakhlak, bertanggung jawab, dan nasionalisme, cinta tanah air, disiplin, dan lain sebagainya. Karena urgensi pendidikan masih tetap harus ditanam dalam pribadi setiap generasi muda untuk dapat belajar setinggi-tingginya demi kebaikan dan masa depan mereka. Secara tidak langsung, generasi muda yang terbentuk karakter idealnya akan berpengaruh pula pada perkembangan bangsa di negara masa depan. Mungkin ini saja yang menjadi pidato saya di malam hari ini. Generasi muda adalah kadar bangsa penerus estafet perjuangan di masa depan. Karenanya menjadi penting untuk mengawal proses pembentukan karakter ideal generasi muda melalui sarana apapun, tak terkecuali dengan adanya pendidikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.